Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ananda Putri dengan NIM 22129117. Saya adalah mahasiswa dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2022. Saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah konsep dasar Fisika Sekolah Dasar dengan materi GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berupa beraturan. Yang pertama, gerak. Gerak merupakan perubahan atau perpindahan suatu objek dari titik awal ke titik tujuan. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah suatu benda dalam lintasan lurus yang memiliki kecepatan tetap dan tidak memiliki percepatan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah. Pertama, GLB. GLB merupakan suatu benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan tidak memiliki percepatan, atau A sama dengan 0. Contohnya, mobil yang berjalan di jalan raya. Ciri-ciri dari GLB adalah dari segi lintasannya berada pada lintasan yang berupa garis lurus. Kemudian dari segi kecepatannya, kecepatan benda tetap atau konstan. Kemudian dari segi percepatannya, GLB tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. Dan dari segi perbandingan, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Rumus dari GLB adalah kecepatan sama dengan delta X per delta T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. V merupakan kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per second. S merupakan jarak dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dalam satuan detik. Kemudian rumus GLB delta X, V sama dengan delta X per delta T, di mana delta X adalah X akhir dikurang X awal, dan X delta T adalah T akhir dikurang dengan 0. Kemudian, grafik GLB, posisi waktu. Terlihat dari gambar seperti itu grafiknya, di mana seiring dengan berjalannya waktu, posisi benda akan berubah semakin lama semakin jauh. Kemudian grafik kecepatan dengan waktu. Grafiknya seperti di gambar, di mana kecepatan pada GLB tidak berubah atau tetap atau konstan. Semakin lama waktu tempuh kecepatan yang digunakan akan tetap tidak pernah berubah. Kemudian grafik antara percepatan dengan waktu. Gambarnya seperti gambar, di mana pada GLB tidak ada percepatan, oleh karena itu percepatannya sama dengan 0. Contoh dari GLB dalam kehidupan sehari-hari adalah mobil yang berjalan konstan, kereta api, bulan mengitari bumi, planet mengitari matahari. Selanjutnya GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah jika suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang dapat berubah dan percepatannya tetap. Contohnya, mobil dan sepeda yang berjalan di jalan raya. Ciri-ciri dari GLBB dari segi lintasannya adalah lintasannya berbentuk garis lurus.
kecepatan dan kecepatan benda berubah secara teratur. Kemudian percepatan benda tetap atau konstan. Macam-macam GLBB, yaitu GLBB dibagi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang mengalami penambahan percepatan secara beraturan. Contohnya kelapa jatuh dari pohon. Sedangkan GLBB diperlambat adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang mengalami pengurangan percepatan secara beraturan. Contohnya bola dilemparkan ke atas. Selanjutnya rumus-rumus dalam mencari GLBB. Yang pertama, rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan S adalah jarak. Yang kedua, untuk mencari kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Dan yang ketiga, untuk mencari jarak, yaitu kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah dengan setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Contoh-contoh penerapan GLBB dalam kehidupan adalah seperti bola yang dilempar ke atas, apel yang jatuh dari pohonnya, menendang bola secara horizontal, kendaraan yang mempercepat lajunya, menghentikan bola yang menggelinding, orang yang meluncur di atas papan salju, kemudian berkendara di jalanan yang menanjak atau menukik. Orang yang melakukan bungee jumping dan terjun payung. Kendaraan yang perlambat lajunya dengan mengerem. Dan terakhir, benda yang jatuh di bidang miring seperti seorang anak yang meluncur perosotan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya, contoh soal tentang GLB dan GLBB. Soal pertama, seorang pengendara mobil berkendara dengan selama 30 menit sepanjang lintasan lurus dengan jarak 200 meter. Pertanyaannya, berapakah kecepatan dari atlet sepeda tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, yaitu 200 meter, yaitu yang kita cari, S adalah jarak, yaitu 200 meter, dan T adalah waktu, yaitu 30 menit. Kemudian mencarinya, kita masukkan ke rumus, yaitu V sama dengan S per T. V adalah 200 dan T adalah 30, jadi untuk mencari kecepatan adalah 200 per 30. Hasilnya 6 meter per second, 6 meter per detik. Soal yang kedua, jika seekor kura-kura membutuhkan 20 jam untuk menempuh jarak 1 km, maka butuh waktu berapa lama jika ia ingin menempuh jarak 3 km? Cara untuk mencarinya adalah, sebelum yang kita ketahui, cara mencarinya adalah dicari terlebih dahulu kecepatan kura-kura, yaitu V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu. Jaraknya adalah 1 km dan waktunya adalah 20 jam. Jadi, kecepatannya adalah 0,05 km per jam. Selanjutnya, untuk mencari jarak 3 km, yaitu kura-kura akan membutuhkan waktu tempuh selama. Maka kita akan mencari dengan rumus T sama dengan S per V, yaitu S-nya adalah 3 km dan V-nya adalah 0,05 km per jam. Maka didapatkan waktu tempuh selama 3 km adalah 60 jam. Selanjutnya, pertanyaan ketiga.
Sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per second atau 5 meter per detik, kemudian digas dengan percepatan tetap sebesar 5 meter per detik kuadrat. Kecepatan sepeda motor setelah 5 detik adalah yang diketahui kecepatan adalah 5 meter per detik, percepatan adalah 5 meter per detik kuadrat, dan waktu adalah 5 detik. Maka yang ditanya adalah kecepatan setelah 5 detik, maka rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana V0 adalah 5 meter per second, ditambah dengan percepatan adalah 5 meter per second kuadrat, dikali dengan waktu yaitu 5 detik. Maka didapatkan kecepatan sepeda motor adalah 30 meter per detik. Dan soal yang keempat, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per detik, lalu dipercepat sehingga kecepatannya 30 meter per detik dalam waktu 4 detik. Percepatan mobil adalah yang diketahui V0 atau kecepatan awal adalah 50 meter per detik, kemudian V akhir atau kecepatan akhir adalah 30 meter per detik, dan waktu adalah 4 detik. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus dasar V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Maka untuk mencari A atau percepatannya adalah V dikurang V0 dibagi dengan T atau waktu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu V0 sama dengan V sama dengan 30 dikurang dengan V0 adalah 10 dan dibagi dengan T adalah 4. Maka didapatkan percepatan mobil adalah 5 meter per detik. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.